Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan pada dasarnya perkembangan menuju pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan perkembangan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling mempengaruhi atau bagian-bagian organisme seperti fisik dan psikis dan merupakan sesuatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, ada progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lalu yang ketiga, ada berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Desi Rosya Fitriani dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kelompok kami akan menyelesaikan tugas akhir berupa video yang berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang kebutuhan remaja. Apa sih jenis-jenis kebutuhan remaja? Kebutuhan remaja dikemukakan oleh Maslow Levton. Beliau mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah aktualisasi diri, kognitif penghargaan, cinta kasih, keamanan, dan kebutuhan jasmani atau fisiologis. Dan menurut Lewis tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, seperti yang kita ketahui, masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Selama masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya sebagai aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Ada beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan beberapa menjadi kelompok kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernafas, dan seks. Dan yang kedua kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Dan yang ketiga kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus menunjukkan psikofisik. Dan yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Dan pada masa remaja pasti akan banyak menimbulkan masalah. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi remaja sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanak menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar, sedangkan di pihak lain harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap. Dan pola perilaku kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri, dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras kepala dan agresif, atau sebaliknya bersikap tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga dirinya. Kedua, seringkali remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi.
Ketidakpastian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejalan karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas untuk hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya tidak pantas. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks. Pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku hanya yang menentang norma pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan bagi remaja laki-laki, dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan yang sebaya lain. Jadi apabila kematangan selalu itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat dapat berakibat negatif. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya semakin sempurna, dan sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, dan yang terakhir, faktor psikologis. Yang B, ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Saya Dia Jirmada Vici akan menjelaskan mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik dan perbedaan individu. Adapun pengertian individu yaitu adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan. Hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan rohani dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat nanti. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, serta orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Adapun karakteristik individu yaitu kita telah mengetahui bahwa setiap individu pasti memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Di dalam karakteristik ada nilai-nilai karakter, yaitu yang pertama berhubungan dengan Tuhan, seperti beriman, bertakwa, jujur, dan bersyukur. Yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri, seperti bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, ataupun berempati. Yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan keluarga, seperti berpikir jauh ke depan, bijaksana, berkemauan keras, dan juga lugas. Yang keempat, yaitu berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, seperti berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, hormat, sportif, susila, dan juga terbuka.
Dan yang kelima, yaitu yang berhubungan dengan alam sekitar, seperti bekerja keras, pengabdian, pengabdian dan juga mencintai lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam proses kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yaitu artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dari bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurna sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kurang normal yaitu: pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada di dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam, terluka karena kepala bayi janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu ayah atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga, seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan fisiologis, demikian juga sebaliknya. Faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum Capel-Cowdell. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua, hukum proksimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat dan mengarah ke tepi, pada sumbu dan mengarah ke alat-alat tubuh yang terdapat di pusat, seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan, lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus.